Nggak ada salahnya kita jadi konsumen selama hal itu apa ya masih dalam kadar lah gitu. Contoh kayak main game. Lu berkadar nggak? Gue tanya lu kalau main game sampai jam berapa? Jadi dia tidak salah. Yang salah itu orangnya. Pemerintah. Bayu. Saya gak ngomong ya. Saya ngomong. Ya. Ini kita nggak ngomong ya. Kita nggak ngomong. Pasal 1 cewek selalu Pasal 1 cewek Pasal selalu benar. 2, cewek nggak boleh disalahin. Kembali ke pasal 1. Ketika cowok salah, cewek lebih salah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Geraha Kreatif. Nah, kali ini kita punya program baru yaitu DPR. DPR di sini kita bukan ngomongin Dewan Perwakilan Rakyat yang kemarin mengesahkan RUU Cipta Kerja ya, tetapi DPR di sini adalah debat pemuda responsif. Nah, kita di sini sudah kedatangan 4 pemuda dan pemudi 1 orang. Nah, kita akan melihat bagaimana sejauh mana mereka merespon apapun yang akan saya berikan pada mereka. Tetapi sebelum kita memulai debat di antara kita, karena memang ini juga adalah bulan Oktober dan di mana adalah bulan nanti tanggal 28 adalah Sumpah Pemuda. Nah, kita sama-sama dulu membacakan Sumpah Pemuda. Nanti dipimpin oleh saya, kalian tinggal mengikuti. Oke. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kita ikutin nih. Iya dong, oke ikut. Oke, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra putri Indonesia. Kami putra putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu. bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu. berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Indonesia menjunjung bahasa persatuan. menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, itulah Sumpah Pemuda yang sudah kita ucapkan bersama-sama karena kita adalah pemuda. Nah, Pemudi. karena kita sudah membacakan Sumpah Pemuda dan saya rasa harus menanyakan mengenai pemuda. Nanti kita satu persatu ya tanyakannya. Dari Kang Idris dulu nih. Kang, menurut lo nih ya, pemuda itu apa sih? Pemuda itu menurut saya berdiri. Berdiri apa? Berdiri apa? Tidur lagi. Berdiri apa? Maksudnya itu berdiri. Berdiri di kaki sendiri, tidak tergantung oleh orang tua. Luar biasa. Berdikari berarti. Karena seorang pemuda itu adalah dia yang berkata, inilah saya. Oke. Bukan inilah bapak saya. Betul. Jadi harus berdikari seperti tadi yang Kang Wahyu katakan. Wahyu Setiawati. Wahyu Setiawati. Ya. Oke, sekarang lawannya nih. Menurut lo Kak, apa nih Kak? Pemuda itu apa sih? Pemuda itu gua. Pemuda tuh lu? Iya. Gua pemuda itu kayak gua yang punya semangat tinggi, yang ambisius. Bacot. Bacot. Yang punya darah-darah yang bergejolak panas gitu loh. Terserah lu. Semangat deh. Darah kompor aja kan, itu juga bergejolak tuh. Beda yuk. Kalau kompor ngejolakin air, kalau gua ngejolakin darah gua supaya gua bersemangat. Jangan loyo. Semangat dong, Pik. Oke. Merdeka. Menurut saya 2 katanya. Jadi inilah ciri-ciri pemuda katanya. Najis ya banget ya. Oke. Geli banget ya. Oke, menurut lo, Pik, pemuda tuh apa sih? Ayo. Oh, Ini yuk. Ini yuk. Aduh. Skip. Kayak gitu kan. Jadi ya maksud gue gini loh, pemuda itu lebih ke pola pikir, bukan usia, bukan juga gaya gitu. Jadi pemuda itu seseorang yang memiliki pola pikir dinamis, punya kreativitas, dan dia itu nggak melenye gitu ya. Contoh. Contoh. Kayak gua lah contoh.
Kayak lu yang melenyap-lenyap. Iya, jadi gue tuh sebenarnya terjebak di dalam tubuh yang pemuda gitu. Padahal gue bukan pemuda. Ya berarti bener gue tadi dong. Bener gue tadi dong. Pemuda tuh gue. Berarti bukan dia ya. Pokoknya pemuda tuh bukan dia. Pemuda tuh gue. Semangat. Gak leye-leye. Ada satu orang lagi nih. Ini pemuda nih. Pemuda banget nih. Oke, Pik, menurut lu pemuda tuh apa? Pemuda itu laki-laki, kalau pemudi itu perempuan. Simpel banget. Masuk akal. Oke. Jangan terima. Menyimpulkan semua jawaban dari kalian. Oke, nah tadi kita sudah bicara soal pemuda nih. Ini banyak sekali pemuda-pemuda yang perlu kita respon, teman-teman. Saya pernah menonton di media sosial ya, di Instagram, di YouTube mengenai pemuda yang main TikTok di tengah-tengah demo. Terus kemudian ada juga slogan ya, ketika lagi demo slogannya saya bukan mau demo, tapi saya mau mencari jodoh polisi katanya. Oke, gue pengen ada pro dan kontra dari antara kalian. Nanti gue yang nunjuk ya, kata gue misalnya terserah gue nih, nunjuk ke siapa. Gue pengen lu pro dan lu kontra. Jadi pemuda yang TikTok di tengah-tengah demo sama pemudi yang menuliskan mencari jodoh polisi. Menurut lo gimana pro-nya? Kalau gue, kenapa bisa pro? Gue pro banget. Kenapa tuh? Kalau gue ikut demo juga gue pasti begitu. Gue bukan ikutan demonya. Gue mau ngeliat cowok-cowok ganteng. Bilang aja jomblo. Terus cowok-cowok berseragam gitu. Oke. Di siapa tuh kan ada yang jomblo, terus tahu-tahu jodoh gue kan ketemu gitu. Seragam oranye gitu ya. Seragam oranye apa? Coklat. Gue lebih ke ini sih. Seragam Army. Oranye aja lah. Army dong. Biar gagah-gagah gitu. Tahu seragam. Bangsa. Oke. Ya gue pro banget. Kalau gue ikut pasti gue bikin gitu. Bapak TNI cari jodoh nih gitu. Nah, mau nambahin lu? Saya juga pro sih. Ya harus pro emang. Iya, emang pro. Aduh. Promil. Jangan iklan skip. Saya liatin. Apa? Karena kan biar viral. Biar viral, oke. Biar viral, dapat AdSense, dapat duit. Oh, dapat AdSense, dapat duit ya. Iya, jadi malah jadi buat mencari uang gitu ya. Oke. Cari jodoh juga dong. Cari jodoh jelas. juga. Cari uang, cari jodoh, intinya ke sana ya. Yang jomblo. Nah, menurut lu gimana kontranya? Saya setuju, saya kontra. Kenapa tuh? Silakan jelaskan. Jadi gini loh. Beli produk dalam negeri, beli produk UMKM. Lihat di deskripsi ya. UMKM sejahtera, Indonesia merdeka. Oh gitu. Sebagai perwakilan demo kemarin, padahal gue nggak ikut demo, tapi gue mewakilkan. Oke. Gimana ya? Itu tuh bikin mata siwer gitu kan. Kita kan demo kesana tuh untuk menuntut keadilan. Benar nggak? Kita tuh kesana untuk menyuarakan suara hati. Enggak. Bukan suara TikTok gitu kan. Iya, itu juga suara hati, bro. Suara hati yang nggak tepat. Jadi Iya, kalau tepat maksud gue gini banget loh, gua. gue gini. Kalau misalnya lo mau nyari jodoh polisi, ya langsung aja ke kantor polisi. Penjara dong. Capek-capek ikut demo. Kan gue mau nyari TNI, bukan polisi. TNI tinggal ke perbatasan. Berbatasan mana nih? Kalau gue keburu ditembak gimana? Ya, Jadi kan berarti gue mati duluan dong. Oke, itu udah paham, udah ketangkep nih maksudnya. Sekarang menurut lu gimana nih? Tadi lu emang ngomong apa tadi? Intinya menyuarakan hati untuk ikut serta mengatakan bahwa kita pasti. Ya, yang pasti. Kalau menurut lu gimana? Gue pasti banget sih tujuan gue. Itu mah nggak jelas. Jelas banget. Udah, gua nyuruh dia. Udah selesai ya, udah lanjut selesai. Itu selesai tadi. Belum. Tadi udah selesai katanya. Belum. Lagi. Dia udah nyangkal tadi. Bangsat. Sebenarnya dia pro kayaknya. Oh, enggak, saya kontra. Oh, kontra. Kontra. Jadi ketika demo itu ya enggak sesuai dengan niat awal aja. Kita mau demo, kan? Mau menuntut apa tadi?
menuntut itu. Nah, itu. Jadi gitu ya. Kita mau demo, mau menuntut keadilan, mau menolak Omnibus Law. Alah, mau menolak Omnibus Law. Jadi ya kita ikut demo sesuai niat dari awal. Nah, jangan membuat acara di dalam acara. Saya nggak setuju. Apalagi yang cowok-cowok yang berjenggot berkumis itu TikTok joget-joget. Aduh, kenapa tuh? pengen saya ikut. Cuma saya malu gitu. Jadi saya kontra ya. Gak ada itu. Demo ya demo, ya kan. Jangan diselipkan dengan acara yang lain-lain. Tapi ada pepatah gini, menyelam sambil minum air. Kelep dong. Minta keadilan sekalian minta status juga. Enggak, kalau gitu tuh seolah-olah merusak kesakralan kayak gitu. Ya enggak sih? Wah, ini udah kalau sakral ini udah masuk ke paranormal ya. Kalau udah ada bahasa sakral Gimana? Pakai baju hitam ya? menyan ya. Ada. Oke. Dengerin. Lu ngomong lah, pakai ngomong aja. Ayo, Pak. Jadi mudah-mudah aja. Kalau mendadak gitu sih. Jadi maksud gua merusak kesakralan itu ya, orang yang demo itu kan tujuannya intinya mulia gitu kan. Mereka tuh kesana dengan niat serius, bukan main-main gitu. Dengan adanya TikTok di tengah keseriusan itu, kesannya kita demonya gak serius gitu. Kan itu sebagai media biar lebih ke publikasi lagi. Biar banyak yang tahu juga, kan TikTok juga banyak usernya. Tapi kalau kata saya sendiri ini, secara saya pribadi, itu tuh jujur merusak gitu kan. Apalagi nanti kalau orang yang pro dengan yang kontra dengan acara demo itu, mereka bakal bilang atau nyinyir kayak gini, ya ikut demo cuma mau TikTokan doang gitu kan. Ya daripada lu kagak ikut demo, diem aja di rumah. Demo cuma mau cari sensasi doang gitu. Pansos. Jadi ya sebenarnya kamu ikut demo karena nggak peduli gitu, ikut-ikutan doang gitu. Dan di situ jujur menurut saya sendiri itu merusak kesakralan. Emang lu udah nanya langsung? Enggak juga. Justru di situ saya berani ngomong kalau belum nanya. Oh gitu. Iya gitu. Kan gini ya. Kan yang ikut demo tuh anak-anak milenial. Anak-anak milenial itu nggak bakalan jauh-jauh dari sosmed. Yang dikit-dikit upload, cekrek dikit upload, ada apa-apa dikit upload. Dengan begitu mereka ngasih tahu nih ke dunia luar bahwa sekarang lagi ada demo. Nggak mungkin dong cuman dari berita aja nyampe ke luar negeri sono. Kalau TikTok kan udah mendunia ya, TikTok, Instagram dan lainnya kan udah mendunia tuh. Jadi yang ngelihat tuh nggak cuman orang-orang Indonesia aja, pasti luar juga lihat. Nah, fungsinya orang luar lihat itu apa gitu. Kemarin saya pernah melihat berita bahwa memang acara demo kemarin itu sempat sempit nih. Sempit. Oke, sempat sempit ya. Sampai ke luar negeri gitu kan beritanya. Nah, tapi ketika itu sampai ke luar negeri pun nggak merubah apa yang ada di dalam sini gitu. Jadi kita lebih mikirin ke efek lah gitu kan, ke efek, ke imbas dan ke tujuan awal gitu. Kalau misalnya dengan TikTokan aja, just information aja, just for information. Ini gua agak bingung ini nggak kerja kerja dong ngomong. Nah, kebanyakan juga dari maybe 50% ya yang ikut demo pun ya tuh cuma ikut-ikutan aja karena mereka mau bikin TikTok kayak gitu. Nah, itu dia. Yang kita tidak setuju. Jadi mereka menyuarakannya lewat sosial media. Gitu. Tapi mungkin itu mereka nggak kebagian ngomong nih ketika di sana di lapangan. Orasinya TikTok. Iya, jadi orasi mereka di TikTok kayak gitu, di TikTok atau di Instagram. Jadi mereka mainnya di sosial media karena mereka nggak bagian di lapangan. Mungkin kinjek-kinjek. Tapi menurut survei yang saya lakukan Survei. dari 100% anggota DPR itu cuma ada beberapa persen yang main TikTok. Jadi ketika ada orang yang demo gitu, dia menyuarakan lewat TikTok seperti yang Anda tadi sampaikan ya. Berarti anggota dewan kali ya? Itu kemungkinan tidak bisa dilihat secara keseluruhan sama anggota dewan. Kan kalau yang main TikTok bukan target utamanya anggota dewan. Jadi maksudnya Presiden gitu. Bukan. main TikTok. Siapa? Anak-anak TNI muda yang main TikTok juga. Ya kan yang berwenang mengesahkan dan membuat undang-undang Omnibus Law lagi. Omnibus Law itu kan bukan TNI apa ini. Oke, tadi ngomongin DPR ya.
Oke, gua tambahin gini, gua tambahin gini. Ya, memang benar kemarin, tapi kan beberapa bukan berarti gua pro ya. Gua cuma nambahin kasusnya. Berarti lu ini mana nih pro? Enggak, gua enggak pro kontra. Mana pulang? Gua cuma mau nambahin. Tenang. Ada kasus yang di Instagram juga itu kan yang lagi viral tuh, bahwa mereka ayo DPR batalkan mengenai RUU tenaga kerja. Karena kalau nggak dibatalkan dia akan menyebarkan foto. Nah, itu gimana tuh? Itu kan sama halnya seperti foto tadi yang jadi polisi. Iya, mereka jadi orasinya di sosial media. Gimana tuh? Gimana menurut kalian? Ya, jadi itu tuh kasih senjata jalan atau rencana B ya. Jadi ketika kita mau perang itu kita harus punya rencana A, rencana B. Ketika rencana A itu demo tidak didengarkan, maka kita harus beralih ke rencana B. Dan rencana B itu Ya, kalau misalnya tidak didengar ya, itu rencana C. Ya, itu sih menurut saya kayak sebuah ancaman gitu. Ancaman. Ya. Pelakor itu. Iya. Gitu. Iya Nah, betul. gimana pro kontranya nih? Kalian pro nggak? Ini lu sebagai perempuan nih, lu harus kontra. Lu harus sekarang kontra nih, dia harus kontra. Lu sekarang pro. Oke. Sebagai perempuan dan ini teman perempuan. Oh ya, gua lupa ada satu orang laki-laki. Iya, lu anggap aja perempuan lah. Sebagai perempuan ada yang mengatakan begitu bahwa nanti akan dikasih tahu ke istrinya mengenai fotonya yang mesumnya. Nah, gimana lu sebagai perempuan? Itu kan pemudi juga rata-rata. Aduh, sebenarnya gua pro sih. Jangan gitu. Pro gua. Lu kontra, lu harus kontra. Seharusnya gua pro. Lu sebagai perempuan cara kontra. Tahu perempuan kok mau jadi simpenan sih? Gua seneng aja pakai pro. Coba. Promex. Ya, coba. yang pro coba ya. Promek itu kayak semacam nanti ditutup. Bukan Obat Promek ya. Kuat. Obat Pramek Kuat ya. Ayo coba gini. Oke. Kontra. Kontra nih ya. Iya, lu harus kontra sekarang. Pertama, dia menjatuhkan harga diri dia di media sosial. Karena dia menunjukkan dia selingkuhan DPR. Dan bisa juga secara tiba-tiba dia dilacak. Orang banyak duit mah gampang. Tinggal panggil aja salah satu IT gitu buat ngelacak ini dia di mana, dikerjain, diberesin, dikelarin, disapuin, dipel gitulah. Ngapain dipel-pel? Kayak ayam. Biar bersih. Biar bersih. Ini ngomongin klinis. Jadi kalau dia show kayak gitu ya ke sosial media, malah kayak mengancam dirinya sendiri sih menurut gua. Sebagai wanita ya. Bukan Wanita sebagai yang simpanan. simpanan. Wanita simpanan. Ya, lu Gua bersimpanan. tapi masa depan. Enggak, dia tuh stok Stok lah ya, stok aman. Ketika nggak ada, baru lu. Oke, bro, sekarang. Train aja. Pro. Oh iya itu. Gimana? Menurut lu tambahin. Harus kontra sama perempuan yang memakai baju seksi kemudian mengatakan bahwa DPR, ayo jangan sampai disahkan. Nanti saya adukan ke istri kamu. Ya, Jadi kalau ada perempuan cakep lewat, lu minta tuh kontranya minta. Kontra. Gak usah pikir, mau gua aja. Ayo. Gak usah ngajarin yang benar. Di pro dulu deh, di pro. dulu lah, gantikan Gili. Ya giliran. Kayak gini. Jadi menurut saya, silakan yuk. Ayo. Oke, jadi gini, kenapa gua pro di sini? Ya kan gua nyuruh. Oh iya. Iya juga ya. Ya, kenapa harus pro? Jadi gini, maksud Terserah gua. gua. Para pemuda dalam demo kemarin itu mempunyai satu tujuan, yaitu dibatalkannya RUU Omnibus Law. Apa sih? Omnibus Law. Omnibus Law. Oke, Omni itulah pokoknya. Jadi intinya demo kemarin itu tujuannya adalah untuk Apa tuh? dibatalkannya atau misalnya dicabutnya undang-undang cipta kerja atau Omnibus Law itu. Nah, dengan keluarnya apa ya? Kita bisa menyebutnya dengan cyber army lah. Karena dia mainnya di dunia Ciber. ya, itulah gitu kan. Dia mainnya di dunia maya gitu. Jadi dengan dia bilang kayak gitu, kemudian beberapa dewan yang memang Terlibat merasa nggak tahu juga mungkin, kami nggak tahu juga mungkin. Dan ya pokoknya
seenggaknya itu apa ya? Menyayangkan. Memberikan pukulan lah gitu kan kepada si dewan, dan itu mungkin bisa jadi pertimbangan mereka. Ada suaranya ya? Gitu. Adapun mengenai apa ya, seolah-olah menggadaikan marwah gitu kan, merusak harga diri. Ya, masalah harga diri ya zaman sekarang gitu. Itu tuh beda-beda tipis sama harga bakso gitu kan. Lah syua gimana? Maksudnya gimana? Kok gitu? Gua enggak ngerti. Kok gue jadi lapar? Gua jadi bingung. Jadi maksudnya Mana gini dingin? loh. Harga itu sama harga bakso. Itu kan harga bakso. Oh, sebelah sama juga ya? Iya. 15.000. Gitu. Kan Nah. harga bakso 15.000. Harga diri berapa? Nah itu dia gitu. Berarti 15.000 juga. Bahkan ada gratis. Tapi kan mahal yuk kalau simpenan yuk, gimana tuh? Dalam artian begini loh. Harga diri adalah sebuah hal yang tidak ternilai dan tidak terbeli gitu. Ketika saya menjandingkan itu dengan harga bakso, berarti harga diri seseorang itu sudah ada tarifnya gitu. Oh Iya, iya udah ada. gitu kan? Benar. Gitu dong. Apa-apa. Gitulah. Iyalah. Iya. Iya dong. Iya dong. Iya sih. Iya nggak, Min? Iyalah. Ya udah. Terima aja. Lu gimana nih yang kontra, nambahin lagi enggak? Pikir lah. Ayo, Pik. Tapi, Ayo, Pik. Pik. Lu gimana, Pik? Kontranya. Nyari. Setuju. Setuju. Setuju benar. Setuju. Kok lu jadi setuju sih, Pik? Oh, ya. Dia kan diem. Karena argumennya itu Oke. argumennya sudah sampai Sudah ke hati sampai, saya. ya. Sampaikan. Iya. Telepati. Dia bersuara dalam diam. Basah tadi. Kan lu ngomong heart to heartnya sama gue doang. Oke. Nah, oke. Saya belum loh. Hah? Saya belum loh Oh tadi. iya, silakan. Ya bukannya udah tadi. Silakan Pak Fikri. Oke, anggap aja ya kita bukan nyari solusi sih ya. Iya. Ya udah, karena gue juga nggak tahu mana yang ini. Tinggal terserah penonton ini, terserah lu mau pilih yang mana, mau pro mau kontra, terserah lu. Nah, sekarang ada kasus lain nih, Oke. Tapi di luar daripada demo kemarin. Tapi kita juga tahu bahwa sekarang anak-anak sekolah. Nah, anak sekolah ini banyak sekali yang tawuran, gitu kan. Rambutnya dicat, jiwa mudanya, tapi lebih ke pemberontakan begitu ya. Anak komplek. Anak komplek apa anak kampung gitu kan, tawuran. Nah, lu sebagai pemuda juga, lu harus pikirkan kira-kira cari sudut pandang, lu harus pro dan kontra. Oke, siap. Oke, nah gua mau di sini kontra, di sini pro. Ayo Allah. Siap. Gue kontra mulai dari tadi ya. Kan Mbak, tadi dia pro. Kontra gue. Ya maksudnya ini pro. Lu kontra demo. Apa bukan demo? Apa maksudnya dia tawuran. Nah, jadi lu di sini jadi orang baik lah istilahnya kayak gitu. Aduh. Walaupun gak baik ya. Mana gue maunya yang pro aja. ya pro gimana lu orang tawuran ini mau Ya, apa-apa. iyahin. Ya. Oh, ya udah itu dulu kontra terserah lu. Pik, lu kan sebagai cowok, Pik. Kontra Ini ya? bagian-bagian tawuran. Iya, kontra ya. tawuran. Lu kan dulu abang-abangan, Pik. Oh, anak mana lu? Emang saya nggak setuju sama yang Tawuran gitu. Karena nggak pernah. Karena Karena kalau maju dipajuin. ini nih masalahnya. Masalahnya. Kalau dia mau merasa kuat, dia latihan nge-gym atau apa, latihan olahraga. Biar Ikut- dia kuat. Ikut MMA ya? Iya, Ya. enggak, iyalah. Daftar MBA gitu kalau mau merasa. Ya Allah. Ya Allah, nyerah ya Allah. Angkat tangan aja, angkat tangan. Oke, tapi gua udah paham maksudnya. Iya, Gua paham maksudnya. Berarti harus kuat. Kan Harus biasanya yang ikut MMA lah. Ikut tawuran itu dia mau terlihat kuat. Eksistensi. Iya. Oh. Kuatnya dalam arti lain. Gua tahu nih. Oke, kita bagian Tambahin. Kita bagian Ya, kontra. Yes. Gue nggak setuju sih untuk anak-anak SMA yang tawuran tuh. Selain ngebahayain dirinya sendiri, itu juga ngebahayain orang lain. Yang seng-seng. Namanya juga tawuran kan, mau melukai Iya, dia orang. membahayakan orang lain. Dia tawuran nih, anak komplek sama anak kampung. Tau-tau ada yang lewat kena gearnya kan gitu. Oh, berarti itu kan bukan bahayain orang audiens lain, demo kayak ya? gitu. Iya, Bukan banyak kan audiens. kejadian yang kayak Dia gitu. juga sama aja sih kayak demo, merusak fasilitas. Merusak fasilitas. Dan banyak Berarti yang juga dari tawuran itu makan korban jiwa meninggal. Enggak, tadi dikatakan kalau anak komplek, anak kampung tawuran ada yang lewat melukai, berarti yang salah yang lewat dong. Iya. Apa ya situ orang tawuran? Jalannya cuma satu doang, ada yang lain. Yang demo merusak fasilitas.
Pasti itu tuh yang salah. Iya, kenapa pasti? Gak ngerti loh, gak ngerti maksudnya gimana? Gak ngerti. Apanya lewat? Skip. Cari lu, kok pro-nya cari. Ya gue pro gitu. Iya, pro-nya kenapa? Pro lah bang, iya enggak? Pro dong. Jadi gini loh, sebagai mantan abang-abangan. Anjir. Dulu tuh gue pernah megang satu sekolah. Ya, gue megang doang, gitu, megang sekolahnya gue pegang. Tembok-tembok Iya, gitu. temboknya, pagarnya gue pegang gitu. Sekali ngepel nggak? Nah, Kadang-kadang. 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 Jadi gini loh, kadang ketika seseorang itu tawuran, itu bukan atas keinginan dia sendiri. Ada dorongan dari orang-orang yang sedikit nakal gitu kan, sedikit badung. Ini anak kalau misalnya nggak mau kita ajak tawuran, kita gebukin. Pernah kayak gitu nggak? Mau nyoba nggak? Enggak sih, nyampe digebukin kayak gitu sama teman-teman tongkrongan enggak. Nah, mungkin. Karena kebanyakan kalau tawuran itu kan antar sekolah tuh biasanya. Separah-parahnya pun enggak nyampe digebukin kayak gitu sih. Karena kan gua yang Rika tahu, karena yang Mbak Rika tahu. Iya, Mas Wahyu. Jadi yang Mbak Rika tahu itu belum jauh gitu. Tante. Ya, Ya, tante. Jangan sebut om. Saya transfer bingung aku. Oh, siap. Ini yang pro belum kedengeran, maksudnya gimana nih? Pro-nya di mana? Ya jadi gini loh, ketika seseorang contoh gini, ada salah satu SMA, dia itu dicap lemah gitu ya. Sehingga ketika dia pulang, ada geng sekolah lain yang ngadangin gitu kan, yang malak-malakin gitu kan, yang tiba-tiba ngegebukin tanpa dasar gitu demi eksistensi satu sekolah ini gitu. Nah, si sekolah yang tertindas ini gak mungkin diem dong. Kemudian dia membuat aliansi Shinobi untuk menyerang Konoha. Jadi maksud gua terkadang seseorang yang tawuran itu karena terpaksa gitu kan. Gue pernah dengar kata-kata kayak gini, kalau misalnya lu mau kedamaian berarti lu harus siap untuk berperang gitu. Karena nggak ada istilahnya kedamaian yang nggak dicapai melalui sebuah peperangan. Contoh, tapi peperangannya sama saudara gimana itu? Bukan peperangan sama orang lain ini. Jangan grogi, Fik. Sama jadi saudara. gini loh, meskipun saudara, meskipun kerabat, meskipun sahabat, setiap orang itu punya sisinya masing-masing. Oh benar. Nah, jadi yang kita lawan itu sisinya gitu, bukan orangnya. Contoh ketika ada anak SMA A gitu kan. Lu berarti Kalau pas sisinya perang sampai sisi. Iya, Lewat sisi terus. Kita ngelawan Bukan sisinya. kita, lu aja. Ya. Serem Ya. banget. Jadi ketika kita mau perang melawan sisinya, Iya. jadi jangan pukul orangnya, pukul sisinya. Ya, kayak gitu. Sisinya aja, jangan orangnya. Sisinya aja dengan orangnya. Iya. Oh berarti itu cuma drama ya? Settingan. Bisa jadi. Tawurannya settingan. Jadi intinya, lu itu setuju nggak? Setuju Kita nggak? kan jadi. Lu mau jadi host gantiin gua nih? Dari tadi tuh ya, ini kapal yang muter-muter bingung. Nah gitu, jadi gitu, setuju. Ya setuju dong. Skip dah, setuju. Setuju doang. Enggak, jadi Tapi intinya, paham gua paham. jadi kita yang tawuran itu terkadang demi membela harga dirinya gitu. Bukan cuma ingin terlihat kuat, bukan cuma ingin terlihat, weh gua abang-abangan nih gitu. Lu Tapi lewat sini, kebanyakannya, gua matiin, yuk, gitu. kebanyakan ya Mas Wahyu, anak-anak yang tawuran itu hanya eksistensi doang. Jadi gini loh. Gak ada manfaatnya. Apa sih Begini manfaat loh. dari tawuran itu? Ada. katanya? Apa? Jadi pada pedagang-pedagang di pinggir jalan bisa rame. Jadi sini, ketika ada anak tawuran, kita jangan langsung 100% menilai atau menjudge orang itu. Oh, gini loh gini, jangan. Mungkin karena ini pandangan saya ya. Ya. Genji. Ya. Karena mungkin udah 6 bulan tidak masuk sekolah, mereka tidak ada kegiatan, ya kan. Nah, mungkin untuk mengusir rasa kebosanan mereka itu Mereka janjian gitu ya. nah, Kita bayi Tapi kan sebelum 6 bulan gak ada kegiatan itu sebelumnya juga tawuran aja, masuk setiap hari juga tawuran aja. Berarti nggak ada dipermasalahkan kalau gitu ya kan? Masalah lah. Nah, masalahnya Kenapa apa? harus gitu? Ya, Kalau bahas cuma tawuran. bete kenapa harus tawuran? Ya. Apa nggak naik gunung kayak terbang-terbang kemana kayak gitu ngapain? Cuci piring, ngepel. Nah, ngomong soal tawuran, kan rata-rata Saya belum selesai loh. Oh, terus. Udah silakan. Nah, ngomong soal tawuran, nih kata banyak sekali kemarin kan
kembali lagi ke demo. Nah, ada anak STM yang ikut juga Wah, itu demo. sih Nah, keren. ini menurut hati kalian, pro atau kontra? Oke, pro atau kontra? Gua bangga. Pro atau kontra? Terserah kalian. Yang terserah mau pro mau kontra. Lu pro apa kontra? Dengan mereka ikut demo? Hah? Gue pro aja. Kontra lu? Kontranya kenapa? Yang anak STM ikut demo? Karena banyak ya di berita. Kalau jangan diri sih kontranya. Gak, gue kontra. Yang tadi minta kontra Gua sendiri. kontra. Terserah lu mau kontra Gua juga terserah. Dia pro, dia kontra. Gue kontra. Kalian mau jadian juga nggak apa-apa. banyak yang ditanya anak STM ya, anak STM tuh ditanya, kamu tawuran tuh, kamu kesini ngapain? Iya, Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu alasan mereka itu kesana ngapain gitu loh. Kan mau demo. Iya, mereka nggak tahu mereka itu mau ngedemoin apa. Banyak loh Om kalau itu. Jadi gini tante lagi. Iya, gimana Om? Ah ya. Siapa? Berapa orangnya? Jadi gini, saya setuju. Jadi mereka itu ketika mau masuk ke universitas, mereka sudah diajarkan untuk berdemokrasi. Ya, karena negara kita negara demokrasi, jadi anak STM harus diajarkan demokrasi. Tapi Dengan kebanyakannya Barbar. Bukan barbar. mereka itu main fisik. Nah, mungkin tidak akan ada Di api, situ seninya kan. tidak akan ada asap, kecuali ada api. Gimana sih lu? Enggak bener lu. Tidak akan ada sate kecuali ada asap. Alah, gimana sih? Tidak ada asap kalau nggak ada api. Nah, mereka juga mungkin tidak akan barbar kalau misalkan tidak ada yang istilahnya ada provokator yang melempari mereka, kemudian mereka bocor di kakinya ya, di sininya ya, mungkin mereka terpancing emosi. Makanya Kembali lagi ke barbar. jiwa muda. Nah, sekarang gini, menurut tadi Tante bilang mereka nggak tahu tujuannya apa. Sekarang gini, ketika Tante Rika ini masuk ke SD, Tujuannya apa? nah ketika masuk ke SD, kemudian ada masuk ke pelajaran matematika, tujuannya untuk apa? Untuk belajar menghitung. Nah, Tapi Tapi di berita- menghitung itu tidak mesti belajar matematika. Orang warung Tapi itu angka jarang ada dasar- yang sekolah, tapi pintar ngitung loh. angka dasar kita belajar di matematika. Kayak tahu huruf Coba sih temen lu suruh kerjaan. tiga, Enggak kerja dia di mana? 4 dan tambah-tambahan itu Berapa pasti gitu? matematika. Nah, makanya mereka Kan sama. matematika juga nggak cuma uang itu termasuk matematika. Matematika itu nggak cuma mencakup uang, banyak matematika itu cakupannya. Iya benar. Balik lagi. Saya itu menganalogikan loh. Tapi kenapa dia Kenapa bahas matematikanya? gua kan lebih dia terus dulu. Saya itu mau menganalogikan, mau pakai bahasa prolog biar ngerti gitu. Tapi malah dipotong masuk ke matematika Iya, kan? ini Bingung saya. kan matematika. Saya gini, ketika seorang masuk sekolah, Dan tadi kan kasih contoh matematika kan dari sana. iya, dengerin dulu sampai selesai. Selesai. Dia belajar matematika, dia tuh tidak tahu nanti itu mau kemana arahnya. Sama anak SM juga ketika mereka ikut demo, mereka tidak tahu mau demo apa, yang penting ikut dulu Oh, aja. salah. Masuk dulu Kalau aja. dari SD, masuk SD, kenapa kita harus belajar matematika? Pasti gurunya bilang supaya kita bisa ngitung. Nah, kalau untuk demo, kalian ini manfaat demo tuh. Belajar PPKN makanya yang bener, Mbak. Oh. Tapi Apa? anak-anak STM pas Iya. demo, mereka itu nggak tahu. Mereka itu ngerasain apa sih kayak gitu? Mereka itu cuma taunya ya buat merangin polisi doang Oh, kayak nggak gitu. juga. Udah survei Kebanyakan tuh. itu gitu. Gitu. Banyak Pernah berita jadi yang kayak anak gitu. STM nggak? Fungsinya STM itu Fungsi STM. Oke. Oke. STM dia itu ngelag aja lah. Blue screen. Bentar. Enggak gini. Bentar. Ini maksud gua gini nih. Iya. Ulangi lagi dong. Ayo coba. Ini pengen. Nggak bakal Saat malam tolol. Ayo lagi. lanjut nih. Ayo belum dong. Orang Lagi. Oke. Jadi STM itu kayak powernya lah, kayak Power. power. Oh, jadi kalau di Mobile Legends dia minionnya gitu ya. Iya, kalau Gue taunya banana. Lu kontra apa pro ini? Tahu. Dia pro. Oh dia pro, ngomong dong. Gua pro dong. kan kita yang pro ya. Enggak, Enggak kan ini yang mah kontranya Rika bebas. doang. Dia Lu mau kontra kontra dia. juga nggak apa-apa tadi. Iya lu mau kontra juga apa-apa. Udah kontra aja sekarang. 5 Emang. tahun lah. Saya mau sutra aja. Oke. Skip. Oke. Segmen pertama selesai. Nanti kita lanjut lagi setelah sholat maghrib. Jumat, Maghrib. Satu. Berapa pertanyaan? Musyawarah tanpa solusi. Anjing.
Beli produk dalam negeri, beli produk UMKM. Lihat di deskripsi ya. UMKM sejahtera, Indonesia merdeka. Oke, tapi tadi menarik juga ya mengenai soal anak STM yang tawuran dan bahkan anak STM itu yang ikut demo dan teman-teman ada yang pro dan kontra, luar biasa menarik sekali. Nah, di sini teman-teman, gue pikir ada hal yang lebih seru. Ini terkait bahwa lagi ramai anak-anak muda terkena wabah game, bukan wabah pandemi COVID-19 ya, tapi wabah game. Silahkan pro dan kontranya mana? Gua pengen di sini kontra, nggak di sini pro. Gue emang pro main ML. Ayo, pro kontra mau siapa dulu silahkan. Biarkan yang pro dulu. Biarkan yang pro dulu. Ayo, jadi gini. Ayo Gimana tuh? Masalah pro dan kontra game ya. Ya. Karena di sini saya sebagai tim yang pro. Silakan Ayo. Lu udah siap-siap dari tadi ya? Silakan Ayo. Ayo. Oke, gini. Sorry. So ganteng setan. Ini tuh gak mesti coy. Jadi gini men, menurut gua game itu mengasah strategi atau bisa dikatakan otak kanan seseorang. Kalau otak kiri kan dia lebih ke menghafal ya. Otak kanan itu lebih ke berkreasi gitu. Dengan bermain game, seseorang itu menurut gua kelebihan dari main game itu pertama itu bisa mengasah kreativitas. Kemudian melatih otot-otot motorik tangan. Kemudian ngeluapin emosi kita dengan kata-kata kasar. Dan contoh. Ini yang paling gue contoh. Ya, satu. Toxic. Nah, itu dia. Jadi ketika di dunia nyata harusnya kita itu membedakan antara di dalam game dan di luar gitu. Ketika di dalam game gue contoh cyberzat gitu. Yang di dalam atau yang di luar? Enakan di dalam sih. Oke, maksud gue gini. Ketika kita main game, kita itu bebas berekspresi gitu. Ekspresi. Nah, kita itu bebas berekspresi. Ulangi. Coba dia aja. Ekspresi. Gua udah salah apa gue? Gimana kan? Ekspresi. Friksi. Ekspresi. Nah, itu aja intinya ya. Jadi maksud gua sendiri nih kalau bermain game itu ketika gua kesel men. Jadi gua contohnya ditinggalin pacar. Kesel lu tiap hari, Bos? Enggak juga. Ditinggalin pacar gua. Ya, jadi kemarin itu pacar gua. Bukan. Enggak punya dia. Pacar gua. Punya lo. Enggak juga sih. Itu sebenarnya jangan bohong lu. Jangan bohong, bener lu. Itu pacar orang. Nah, pas dekat sama gue dia sadar gitu, gue tuh sebenarnya bukan pacar lu gitu kan. Udah lah. Yakin aja. Skip. Nah, jadi gini, gue itu kalau bermain game itu ketika gue kesel. Nah, gue kan gak mungkin nih, contoh gue kesel sama adek gue. Titit tuh. Jadi gue ngomong kan sama adek gue contoh sensor ya. Contoh ngomong anjing gitu kan, atau misalkan tol gitu kan, atau kon back gitu kan, pokoknya itulah gitu. Nah, ketika gue bermain game, kekesalan gue itu gue tumpahkan di sana gitu. Gue berbicara dengan orang-orang yang gue kenal, gue marahin orang-orang yang gak gue kenal, dan akhirnya setelah gue main game, gue nambah kesel. Nah, di situ enaknya gitu. Karena lu kalah ya. Kalau tahu. Lu. Tapi gue nggak setuju sama yang meningkatkan kreativitas. Oh gitu. Maksudnya? Karena kan kreativitas itu bukan bermain game atau apa, kan kreativitas itu kita ibaratnya membuat. Kenapa nggak membuat game kalau mau meningkatkan kreativitas? Jadi gini, gua sih oke. Sebelum bikin bakwan, otomatis kita makan bakwan dulu dong. Iya enggak? Iya dong. Iyalah. Bikin dulu baru dimakan bego. Kalau kita beli, masa kita Oh iya. Iyalah. Oh, beli maksudnya beli. Gue sendiri nih sebelum bikin cilok, gue tuh nyobain cilok dulu dong gitu. Ini cilok rasanya apa gitu. Gimana kalau yang apa? Pernah gitu. Gimana kalau game yang pertama launching atau game yang pertama
Ya itu kan nggak ada nyoba-nyobanya dulu. Oh, nggak lihat-lihat dulu ya, lihat punya dia orang. langsung berkreativitas membuat. Gimana tuh kalau yang Dia visioner lah ya, Iya. visioner. Ayo lu. terus katanya yang mau pertanyaan. Iya pertanyaan Iya, nggak apa-apa. Dia mendebat. kata lo bisa mengekspresikan. Iya. Kalau mengekspresikan kenapa nggak di YouTube atau yang di lain gitu, yang lebih Nah, dia berekspresi. Kalau dia kan cuma sebelumnya pernah lihat. Jadi gini, masalah tadi bisa ekspresi atau tidak, silahkan jelaskan dulu. Kayak jadi maksud gue gini, tadi ketika kenapa kalau misalnya kita mau kreasi, berekspresi dan lain sebagainya, kenapa kita nggak bikin channel YouTube? Banyak anak-anak gamer itu dia mempunyai akun YouTube sendiri gitu kan. Karena apa? karena di dia dalam profesional. Kalau nggak profesional, iya, berarti setuju dong sama saya. Salah satu manfaat pemain game itu ya untuk mengasih kreativitas gitu. Gue nggak setuju sih. Gue setuju Kak, soalnya kenapa? Nanti dulu coba ini dulu. Oh gitu. Kenapa gue nggak setuju? Karena lu nggak main game. Ya, pertama gue nggak main game. Bener kata lu tadi, meluapkan kekesalan dan ketika kalah makin kesal kan. Gue nggak suka. Oh gitu. Jadi banyak hal yang bisa gue meluapkan emosi gue nih ya, kekesalan gue itu nggak cuma di game. Karena ketika gue main game, gue nyoba main game nih untuk cuma ngeluapin kekesalan gue. Makan contohnya ya. Bukannya kekesalan gue hilang, kesel gue makin nambah kalau gue main game. Karena Kan masih banyak. Lu kesel nih, lu bisa nulis di buku, lu bisa ngegambar kalau emang buat buat nyiptain kreativitas ya kan. Lu bisa ngegambar, lu bisa nulis. Masih banyak hal positif yang bisa lo lakuin daripada main game. Karena ketika lo main game lo bakal lupa waktu dan lo bakal banyak ngomong toksik. Oke, jadi gini. Kata-kata toksik keluar. Dan gue sendiri nggak begitu suka sih dengan kata-kata toksik kayak gitu. Oke, jadi gini lah. Setiap orang itu punya porsinya tersendiri kan. Setiap orang itu punya kesukaan dan apa yang dia benci masing-masing lah istilahnya. Setiap orang itu punya stylenya, punya keinginan, punya hal yang dia gak suka gitu, punya hobi dan lain sebagainya, dan beda-beda gitu. Jadi pendapat saya gitu sebagai seorang pro Mobile Legend gitu. Jadi memandang bahwa bermain game itu ya manfaatnya masih ada gitu kan. Gak sepenuhnya orang yang main game, kamu tuh main game aja. manfaatnya buat lu apa? Hah? Manfaatnya buat lu apa? Bisa dapat apa? Pertama, dari main game, gua bisa mengembangkan sebuah akun. Dan akun itu ketika memang sudah punya Manfaatnya bisa bikin kaya. Nah, gitu. Orang yang punya gamenya. Iya juga ya. Iya, jadi apa manfaat yang lo dapetin dari main game? Ya itu kata gua tadi. Apa tuh? Pertama, gua bisa jadi seorang YouTubers gitu. Kalau misalnya Lu dunia- YouTuber bukan? Ya bukan lah, kan Terus kenapa lu nggak jadi YouTuber? Kalau emang kreativitas lu Karena dia noob. Ya kan lu noob. justru yang noob itu yang banyak dicari Bang. Oh iya. Buat konten-konten. Buat konten noob Iya, ya. konten noob. Jadi sebenarnya ya gue bukannya nggak mau gitu kan, dan gue juga bukannya nggak mengapa nggak melakukan itu. Pertama ya mungkin dari segi fasilitasnya gue nggak ada gitu kan. Pokoknya kalau membahas soal itu berarti pasti kreativitas lu ngebahas nggak tentang keangkat dong. Kreativitas. Apa tadi? Kreativitas. Nah, kreativitas. Nah, kreativitas itu sebenarnya ada kan. Apa tuh? Dia hanya belum timbul ke permukaan. Wah, Udah berapa lama lo main game? Kurang lebih 2 tahun. Dan itu belum timbul juga. Apanya? Kreativitas lo selama 2 tahun itu. Banyak. Apa? Kan kata gue juga tadi dari segi fasilitas yang menghalangi gitu. Lo Kalau nggak misal- bisa, itu nggak bisa lo jadikan alasan. Jadi begini kan. Oke, sekarang Lo gini. punya gini. handphone lo. Kalian berdua itu kontra sama orang yang main game ya gitu ya. Apa yang membuat kalian kontra itu? Karena ngabisin waktu. Iya. Nah, berarti kalian juga tidak setuju dengan peraturan pemerintah yang mengatakan bahwa e-sport itu masuk ke dalam SEA Games, cabang olahraga. Kayak Piala Presiden gitu. Nah, Iya, SEA Games. Jadi itu kan masuk dalam cabang olahraga. Yang mana nih? semua E-sport. Oh, sport. E-sport. E-sport. Isi sebuah bola. Nah, berarti kalian juga tidak setuju. Itu gimana? Berarti kalau kalian
istilahnya tidak setuju dan mau menyatakan tadi bahwa tidak ada gunanya, berarti pemerintah selama ini melakukan hal yang telah mengesahkan, membuat peraturan yang tidak ada gunanya dong. Iya. Nah, bukan terlebih begitu. bahkan membuat peraturan yang membawa mudorot gitu kan. Iya enggak? Aduh, gue bawa mudorot nih. Iya. Nggak apa-apa. Mudorot itu maksudnya ya hal yang Udah jawab dulu tadi gue nanya. Tahu ya, ya boleh jawab. Kalau menurut gue yang kontra nih ya, mungkin mereka yang mengadakan apa Pot. Iya Oke. gitu. Bukan nggak pakai pis ya? Peace. Jangan. Oke, yang mengadakan itu yang emang mereka ini, yang mereka Dah. ini member-membernya ini, si anggotanya itu yang emang bener-bener soal kreatif tadi ya, itu mereka muncul gitu loh. Dan gimana kalau yang orang nah mereka menggunakan game itu untuk ada hasilnya, ada hasilnya nih ya. Nah sedangkan yang nob-nob ini cuman ngabisin waktu doang. Jadi Mereka gini loh. nggak tahu value dari nilai Sorry. value dari game itu apa Sorry, gitu. jadi gini, kalau kata gua ini tuh menjurusnya bukan ke gamenya itu, tapi siapa yang main game, ya nggak sih? Karena kalau misalnya konteksnya kita membahas soal Game. game, Ya berarti siapa yang main game? Anak-anak yang main game ini. ya kan yang main game itu ranahnya banyak gitu kan. Ya iya kan kita Bahkan udah YouTuber. Oke deh, kita gini sekarang. Wah, pemuda yang main game. Nah, RRQ pemuda bukan, Lemon pemuda bukan. Menurut undang-undang. mereka yang bervalue. Undang-undang apa sih lu? Undang-undang mulu. Coba orang sebutin. Jadi dikatakan pemuda itu berarti istilahnya orang sudah berakal ya kan. Orang yang ya istilahnya orang 17 tahun ke atas lah, Nah. 17 ke atas. 17 plus. tapi mereka Plus. Nah, terus bagaimana anak-anak yang main game? nah mereka kan Yang 17 membuka. tahun ke bawah. Mereka kan buat YouTube ditonton dengan anak-anak di bawah umur juga. Dan itu Saya mau nanya loh. Itu konsumsi publik kan? Oh, gitu di ya? YouTube tuh. Terus gimana anak-anak ini di bawah umur ini udah Sorry kenal kalau game? gua nyelah ya. Jauh dari itu masih banyak konten-konten YouTube yang nggak bermoral. Nah, yang tapi kan kita nggak- lagi bahas game. Iya, maksudnya game itu masih mending gitu. Ada yang lebih parah gitu kan, ada yang lebih nggak mendidik, dan ada yang harusnya lebih di apa ya? Kan dituntut itu ada filter. Karena kita topiknya game. Kalau Iya. kita mau ngebandingin, ini kita jadi perbandingan game dan yang lain. Kita kan ini kan benar. muterin game nih game. Game. Terus gimana menurut lo anak-anak yang main game? Ya, soal- Anak-anak di bawah umur. Ya, yang soal- mereka udah nggak kenal waktu, mereka Jadi, bukannya ya, karena melatih itu kan- kreativitas malah Jadi apa? Jadi Iron Man. ya saya mau ngomong. Oh iya, ayo. Jadi Iron Man. Udah, oh iya, jadi gini. ya gitu. Sebenarnya gamenya tidak salah. Nah, Penggunanya yang Jadi- beda. iya, jadi Biarin dulu. Dia mau ngomong. Udah jadi aja dulu tadi. Jadi ya, jadi gini tidak salah. Karena itu benda mati. yang salah itu dia. Jadi Mau ngomong. jadi dia tidak salah. Yang salah itu Orangnya. pemerintah Bayu. saya gak ngomong ya. Saya ngomong. Iya. Ini kita nggak ngomong ya. Kita nggak ngomong. Kita nggak ngomong. Jadi Ya, yang salah itu bukan gamenya. Ulang. Game itu benda mati ya. Benda mati itu gimana yang hidup, ya kan? Gimana yang menggerakkannya. Nah, dan kalau misalkan tadi konteksnya gimana untuk anak kecil yang notabene tidak apa tadi? Ya belum tahu waktu lah istilahnya. Jadi, ya. nah, Gitu. ya penyebabnya karena pemuda-pemuda itu yang membuat jadi gini ya. Jadi Terusin Bang. jadi harus ada solusi, ya kan? Ya. Harus ada solusi dari siapa? Jadi ini berapa kontra nih Nah. katanya? Kok tiba-tiba mati mic? Saya pro. Saya matiin dulu mic ya. Oh iya, matiin aja. Jadi kalau misalkan ada solusi, ya kan, mungkin anak-anak muda, anak-anak yang kecil itu diarahkan, ya kan, dibatasin waktunya, akhirnya mereka tidak terkena sindrom game yang tangannya gini padahal nggak ada HP sambil gini. Nah, itu sindrom game. Kemarin ada ya. Nah, jadi sebenarnya oke aja lah. Yang penting dari orang tua ada pengawasan, dari pemerintah mungkin juga mengadakan peraturan yang lebih spesifik gitu kan, supaya cabang e-sport ini benar-benar diperhatikan dan tidak ada lagi
bocah-bocah yang terkena sindrom apa namanya saya lupa, nanti dicari di internet. Ya. Ya. Jadi otak aja lah, nggak ada yang merugikan. Pada Lalu dasarnya untuk pemuda yang Terus gimana banyak kalau yang merugikan? Oke. Bentar ya. Aisyah. Gimana kalau banyak juga kan pemuda yang kena sindrom game juga? Mereka bahkan ada yang sampai masuk rumah sakit. Itu kan udah kayak pengawasan orang tua, kayaknya mereka udah nggak perlu diawasin lagi untuk usia-usia kita ya. Kita, tolong saya masih muda, kita beda usia. Ya. Ayah, and then, Oke, jadi gini. nah itu gimana tuh? Kebanyakan di usia kita masuk rumah sakit. Perlu digarisbawahi, pemuda yang waktu yang kena itu umurnya kisaran berapa gitu kan? 17 tahun ke atas yang Nah, jelas. kemudian kan sebenarnya gini, contoh nih di Mobile Legends, ketika saya login, kemudian ML. ya ML, ketika saya login, di situ ada pemberitahuan. Jangan lupa istirahat gitu kan, mainkan game secukupnya. Gitu. Ya. Sebenarnya game gak salah. Nah, yang salah. Ngeganggu terus nih orang lagi ngomong. Terus. Oke, game tuh nggak salah. Benar kata Bang Idris tadi, dia itu ibarat mata pisau. Ya, ibarat Ini sih ngomong gitu. Ya, kurang lebih gitu kan. Ngomong mata Nggak pisau. kurang, nggak lebih gitu kan. Ya, anggaplah game itu sebuah alat yang bagaimana penggunanya gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita menyikapi bagaimana sekarang pemuda-pemuda banyak yang nggak ingat waktu gitu kan, bahkan ada yang kena sindrom aneh gitu kan, matinya sambil sambil Matinya tangannya merem. nggak diam-diam segala macam gitu. Ntar gue mikir dulu, mati tangannya nggak diem gimana tuh, terus mati tangannya segera-gerak gitu. Ya itulah. Jadi Pikiran yang mati. jadi pikirannya aja yang mati, sementara sel-sel motorik di jarinya itu tetap hidup gitu kan. Karena kebiasaan. Gitu. Jadi ya kembali ke orang itu masing-masing gitu. Dan dari sekarang kita bisa garis bawahi ada berapa kasus sih di Indonesia dan yang main itu berapa. Jadi kalau misalnya kita Spesifikasikan. Nah, jadi kalau misalnya kita presentasikan, anggaplah seperti itu. Siap, wajib bantuan spesifikasi malah presentasi, aing bingung. Ya, jadi kalau misalnya kita presentasikan berapa persen orang yang main dan berapa persen orang yang kena gitu kan. Kemudian orang yang kena ini memang dari segi jasad atau kesehatannya benar-benar sehat enggak gitu kan. Jangan-jangan memang dia seperti itu karena ada ada istilahnya penyakit yang penyakitnya gara-gara penyakit yang memang bawaan gitu kan, memang dalam segi ilmiahnya ada, dan itu tuh game itu cuma pemicu aja gitu. ya, Karena ini namanya pemicu, berarti itu pemicunya. iya, dan bukan cuma game gitu kan yang bisa memicu itu gitu kan. Pokoknya ada ranah yang sepertinya tidak bisa kita sentuh gitu kan. Ya bukan ranah lu buat ngomong itu, bos. Jadi Penyakit. intinya adalah gue sebagai gamer, gue setuju dengan adanya game gitu kan. Mau itu PUBG, PUBG, ML dan lain sebagainya. Nah, mengingat ini juga ada bahwa di PUBG juga kan ada bahwa Asia itu lebih hebat-hebat kayaknya mainnya ketimbang Eropa kan. Nah, Saya pernah tuh kalau main di Eropa tuh kayaknya gampang-gampang banget. iya, banyak bukan cuma di PUBG noobnya. sih. Banyak noobnya. Bahkan di ML juga sama. Nah, gimana menurut kalian mengenai itu? Berarti kalau Asia, berarti kan salah satunya adalah Indonesia. Iya. Indonesia berarti lebih banyak pengguna ya. Iya. Nah, tadi kan teman-teman nanyain soal masalah faedah kan akhirnya, nggak ada faedahnya. Nah, soal game itu di Asia itu berarti pinter-pinter mainnya. Jadi Nah, gimana menurut kalian? Ada, gitu. Gimana menurut Kalau kalian? Ini menurut gua pribadi ya. pribadi ya. Menurut gua pribadi. Ya, pribadi. Bagian Eropa ya. Berarti kita kayak buat perbandingannya Jepang ya. Si pembuat kendaraan transportasi. Game. No, transportasi. Kita ada perbandingan. Oke. Ya. Studi kasus. Di Studi Jepang banding. kan dari motor, mobil itu kan berasal dari mereka semua, sedangkan mereka nggak menggunakan kan. Nggak banyak menggunakan. Nggak Iya. banyak menggunakan, dan Indonesia Ibaratnya Indonesia kayak- yang banyak menggunakan. Jadi Dan Indonesia memang kemungkinan- konsumen. Ya, konsumen. Indonesia konsumen. Ya. Dan mereka sehat-sehat dan kita malas-malas karena Sakit. iya males. Lu kenapa gini? lu pro. Olahraga. Lu gini ngapain? Dan di kemungkinan, gue mau nanya nih, gue kan nggak tahu gamenya. Oke. Dari Mobile Legends dan Iya. lain-lain itu. Mobile Legends dari mana? Dari negara mana tuh? Pokoknya nih, kalau negara mana gue nggak tahu ya. Yang tahu gue tuh kalau Asia itu, kalau kita main di Asia lebih pinter-pinter ketimbang dibandingkan Eropa. Kemungkinan yang di Eropa itu mereka yang menciptakan visionernya, dan Jarang main. kembali kita konsumennya.
Kenapa? Emang salah jadi konsumen? Ya. Enggak kan? Lu buat si visioner tajir nih ya. Dan lu ngabisin duit Enggak juga. beli paket. Lo gue tanya lu beli paket kagak? Beli. Dia wifi yang Graha. Pakai wifi Graha lu. Karena gue beli paket. Jadi maksud gue gini loh, nggak ada salahnya kita jadi konsumen selama hal itu apa ya masih dalam kadar lah gitu. Contoh kayak main game. Lu berkadar gak? Gue tanya lu kalau main game sampai jam berapa? Tergantung ada paket. Kalau nggak ada paket, gue bisa seharian gak main game. Itu kalau untuk lu ya, banyak yang di luar sana yang nyampe bela-belain gak tidur gitu. Jadi gini ya, menurut kalian yang tim kontra ya. Ini menurut kalian ya. Ada untungnya nggak sih main game? Coba saya tanya dulu. Sebelum saya menjelaskan. Ada untungnya nggak main game? Kerugiannya lebih banyak daripada keuntungan. Ada untungnya nggak? Dikit. Apa? Salah satunya? Ayo. Salah satunya bisa dijual, tapi tidak seberapa sama kita yang penggunanya mengeluarkan uang ya beli kuota. Nah, saya bilang itu butuh pembinaan. Tapi banyak juga yang gamer-gamer itu ya yang cuma main game bisa kebeli Ferrari itu kan banyak kan. Dari main game doang udah bisa dapat penghasilan dari YouTube. Nah, orang-orang yang ini tuh ya perlu pembinaan. Mereka juga kebantu karena terkenal, bukan karena game atau apa. Awalnya kan mereka juga nggak terkenal. Awalnya mereka nggak terkenal. Tidak ada hasil sebelum proses. Anjay, jangan lupa senyum hari ini. Jadi jangan dulu. Intinya butuh pembinaan. Jadi tidak gitu ya. Sebelum berbinaan, mereka-mereka yang sering-sering main game kayak ini nih yang noob tapi tidak punya penghasilan dari game ya butuh pembinaan. Susah gitu ya. Gamer miskin. Rika mau nanya deh. Ayo. Katanya Kak Idris ini pemain game juga gak? Enggak. Main lu? Saya main game itu cuma niatnya bukan untuk mencari penghasilan. Tapi oke. Dari usia ya. Pembinaan. Ya, udah. Pembinaan. Dia juga main sekali-kali. Kak Idris sendiri nih sebagai kakak tertua di sini. Itu kode. Pernah nggak ngasih pembinaan ya untuk adik-adiknya gitu yang kita lihat kan di pinggir-pinggir gerai ini banyak banget main game anak-anak daripada mereka manfaatin wifi untuk belajar mereka banyaknya ke game. Nah, sebelum saya menjawab saya juga mau balik tanya dulu nih. Udah jawab dulu nanti iya, nanya. Saya pernah. Tapi Rika juga sebagai kelas Inggris yang mengajarkan anak-anak kecil yang sering-sering main game di pinggiran itu pernah nggak? Where? I don't know. Kalau di kelas saya nggak boleh main handphone. Iya, nggak boleh main game. Ketika di kelas, ketika orang pasti belajar nggak boleh main handphone. Tapi pernah nggak memberikan pengarahan kepada mereka setelah belajar? Nah, pentingnya beristirahat. Selain main game, pernah nggak bisa memberikan pengarahan itu? Kalau Rika sendiri ya, kalau di kelas, abis kelas nih, biasanya Rika cuman kayak yang kalian kalau udah habis dari sini jangan lupa dihafal, di rumah juga diingat lagi, dihafal lagi karena English itu kalau nggak dipraktekin ya kalian bakalan lupa. Game. Kalau untuk game kan Rika bukan pemain game, jadi I don't know. Tapi Gerah Kreatif sering mengingatkan kepada anak-anak nih, anak-anak yang menonton, orang tua yang menonton konten Gerah Kreatif. Kita di sini memfasilitasi anak-anak untuk belajar. Untuk game ya kalaupun mau sekedarnya jangan terus menerus. Kalau bisa jangan pakai main game ya. Ini kita untuk fasilitasi untuk belajar. Jangan itu ya. Oke gitu. Soal anak-anak beres. Sekarang soal game lagi game. Oke. Jadi gue ngomong ya. Oke. Gue izinin yuk. Gue belum saya dulu. Enggak, jadi gini loh. Kita tuh nggak bisa ngejudge atau melarang seseorang untuk melakukan hobi dia gitu kan. Bahkan kalau misalnya kita mau ngomongin soal apa ya, hal yang mudorot gitu kan, banyak selain main game. Mereka naik ke atas gunung contoh kan, demi hobi mereka, demi istilahnya apa ya, pengen foto-foto gitu kan, naik ke istilahnya ke atas gunung yang mungkin gunung itu masih aktif. Itu tuh apa ya, jujur atau saya berani mengatakan bahwa itu juga bukan hal yang tanpa apa ya, konsekuensi gitu. Dan sebenarnya gitu kan, game itu diciptakan memang pertama
untuk mengisi kekosongan gitu kan. Tapi kenapa pada Nanti dulu. Nanti kita Nanti ini dulu. dulu, kita lihat Oke, dia. pertama. Gue juga tadi mau ngomong nih. Pertama, untuk mengisi kekosongan. Kedua, game itu diciptakan adalah untuk membuat anak-anak itu istilahnya mungkin betah di rumah gitu kan. Jadi ketika apa ya? Karena ya gue sebenarnya anak zaman old gitu kan. Dulu tuh gue tuh sering banget kalau misalnya main itu suka kaleweng gitu kan. Kaleweng. Iya, you know about leweng. Ya, leweng itu semacam hutan dan di hutan itu entah mungkin ada ular gitu Ada kan. buaya. Entah mungkin ada buaya? Ada buaya. Udah lubang buaya. Ya, pokoknya di hutan itu banyak hal yang berbahaya gitu kan. Kemudian gue juga sebagai anak zaman old itu dulu sering banget naik-naik pohon gitu kan, banyak yang jatuh kakinya patah gitu kan, banyak yang tangannya patah. Game diciptakan untuk mengantisipasi hal itu gitu kan. Oke, gua dapat. Enggak. Nanti. Dengar dulu. Lu jangan banyak panjang bagian orang. Oh, gitu. Waktunya, Bos. Oh, gitu ya? Oke. Ya Teguh, udah. teguh. Tapi intinya nih 5 menit 5 menit. Panjang. Lu udah. Biar Udah, gua nonton. Sekarang lempar lu ke sini. Nanti dulu. Ini dulu. Saya cuma kasih contoh saya satu menit. Mohon maaf untuk tim kontra ya. Dia tadi bukan menjadi tentang game, tapi curhat. Jadi tidak ada pertanyaan yang terkait tentang pernyataan dia ya. Enggak ada Oke. pernyataan game. Karena dia curhat masa kecil. Ya, curhat. Oke, tadi lu kan ngomongin Lu curcol game. yuk. Lu curcol gua tahu. Game. Iya. Dan main di hutan. Banyak yang patah kaki lah. Lu jangan diterusin, Banyak lu yang curcol. Nanti. Saya sudah bilang itu tidak ada pertanyaan. Ini mau Itu ini. curhat. Gua mau ngebantah Oh, iya. omongan dia. Gua mau ngebantah omongan dia. Gua kasih 5 detik. Oke. 1, Anak-anak 2. zaman old yang main di hutan, sistem imunnya lebih kebal. Nah, Iya. Mereka lebih berani ketika mereka ada di dunia luar. Maksudnya bukan luar angkasa ya, di luar ya. Adrenalin. Ya. Mereka memacu adrenalin. Termasuk gua cewek juga suka naik pohon. Tapi gue bukan nyet. Paling jambu gitu. Iya, tapi kan Nanti lu diem lu. Oke, gua udah ketangkap sama gua maksudnya. Nah. Yang orang yang main game, ketimbang yang main game, yang sering main di luar itu lebih punya imun yang bagus, kemudian keahlian yang baik. Ketimbang orang yang suka main game tapi yang enggak beranian. Oke. Lu tahu nggak anak-anak yang main game itu karena gini aja, mereka nggak peduli lingkungan sekitar. Oke, sekarang gini. Sekarang gini, intinya bukan game salah. Saya tanya, game itu kan bahasa Inggris ya? Game. Bermain. Game. Nah, sekarang kan game itu apa sih? Game. Artinya itu apa? Bermain. Permainan kan dari kecil kita masuk SD itu game itu sudah ada. tapi gamenya bukan. Iya, gamenya bukan game yang Jadi sekarang. jadi ya permainan ya. Permainan. Iya, permainan. Itu kesalahan bukan pada pembicara tapi pada pendengar. mana ada kayak gitu. Serah. Ya, permainan. Semua permainan baik asalkan tidak dilakukan dengan secara berlebihan. Ya. Nah, setuju kan? Enggak. Ya, nah dulu tangkap dulu. Baik. Kayak main di leuweung tadi ya, main kelereng itu bagus. Bisa istilahnya berlatih motorik gerak kayak itu, bisa nyidek-nyidek itu bagus. Tapi kalau berlebihan tiap hari main gitu. Iya, dan Ada kalau salah. misalnya kita flashback ke belakang gitu, gua waktu kecil aja main kelereng, kemudian teman gua ada yang kalah dia ngamuk gitu. Nah, itu cuma dan ya? bukan, jadi hasil endingnya yang ribut itu bukan si anak yang main kelereng itu, tapi orang tuanya gitu. Pernah nggak sih? Pernah nggak? Ya, Ya. berarti itu negatif dong game maupun game apapun. Kok negatif sih? Ya iya kan sampai Rusak berantem gitu. Oke, konteksnya. Lu lagi jelasin bagus-bagus. Anjing. Gua masih mau ngebantu omongan Wahyu sebenarnya. Konteksnya sekarang game yang berlebihan, yaitu game-game yang sekarang. Semuanya game baik. Mereka game menciptakan baik. Ya, lagi Jangan jelasin. sampai berantem. Wah. Sorry. Gua mau Dia bukan teman saya. Nanti Orne, gua masih mau bantah yang tadi soal naik-naik gunung. Soalnya gua agak-agak nggak terima nih. Saya belum selesai. Nanti. Dia bukan teman saya loh. Gua lagi Nanti ya? ngomongin game bukan adventure. Nanti, gua Maksudnya masih apa? mau bantah karena gua nggak terima tadi omongan dia yang naik-naik gunung. Kamu masih mau bantah? Gua masih mau bantah, gua masih nggak terima Yo, kok. makanya lu jangan ngomong naik gunung depan cewek. Iya, maksud gua ya. Depan cewek lu naik Kamu gunung. masih mau bantah? Saya masih mau mencintaimu. Guys.
Dia diam tadi nerima. Ya, nih, yuk. Soal game kayak adventure tadi ya, yang lu bahas. Kata lu main game itu biar mereka di rumah aja. Ngapain sih naik-naik gunung gitu kan? Di sana juga mudaratnya banyak. Enggak, itu bukan masalah itu. Gua cuma ngomongin soal hobi dan mudarat dari hobi itu. Iya, kenapa lu bawa salah satu main game juga nih, kan kita buat perbandingan hobi. yuk. Kita buat perbandingan. Ah. Ketika lu main game, lu banyak ngomong kasar. Iya. Ketika lu naik gunung, Lu banyak keluarin duit. Kesabaran lu diuji, coy. Ya, terus sosialisasi juga. Lu bakal dapat banyak teman di gunung. Kalau diam di rumah. No, lu gimana pun lu pasti bakal dapat teman. Lu naik berdua, lu pulang bisa berenam. Jadi lu nggak bisa menganalogikan soal game yang main di gadget sama main yang ke gunung. Kalau menganalogikan Itu soal sosialisasi. ada sosialnya yang berbeda gitu maksudnya kan? Iya, tapi masalah hobi kan gua ngomonginnya kok konten. Iya, hobi kan. Hobi gua game nih. Dan kata lu tadi kan lu soalnya ngebandinginnya ke naik gue gak terima. Soalnya gue sana. udah kata gua tadi karena dia cewek, lu jangan mau naik gunung depan cewek. Iya. Sorry. Iya. Pasal 1 cewek selalu Pasal 1 cewek selalu benar. Cewek gak boleh disalahin. Kembali ke pasal 1. ketika cowok salah cewek Iya. lebih salah ya. Ketika cewek salah, itu pasti cowok yang salah. Oke, soal game selesai. Nah, bicara game Abis ini itu- kita masih bahas ya. Gue gak terima Iya, nih naik gua gunung. selalu abis ini gua ngomongin Gua game. game soalnya. Nah, oke teman-teman, mengenai kita sudah membahas banyak sekali tadi soal Fikri udah pemuda ngomong ya tadi ya? kita mas. Kasihan Itu banyak Fikri. ngomong soal game, dia banyak ngomong. Ya Luar gue biasa. gak tahu ya. Nah, mungkin itu saja obrolan kita debatnya di DPR. Debat pemuda responsif. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.